dari Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini kabar baik karena apa? Karena di sana Sasuka bisa dapat sumber lagi, sumber penghasilan lagi, sehingga nanti kita bisa supply keuntungan kita untuk Ritsuka. Sebenarnya saya pengen lebih banyak nanti kita diskusi sebenarnya, karena se apa yang di apa yang ingin diketahui oleh teman-teman, banyak sekali yang bilang Ritsuka tutup segala macam. Saya pastikan lagi, saya sampaikan lagi, Ritsuka tetap buka dan hari ini masih tetap beroperasional, ya, walaupun dengan berdarah-darah, walaupun dengan tenaga yang seadanya, walaupun dengan keterbatasan kami. Saya pastikan Ritsuka buka dan sampai saat ini operasional, masih operasional. Buktinya dengan Bu Hutri, sekretaris koperasi kita, salah satu pengurus juga, ini juga posisinya saat ini ada di Ritsuka. Gitu ya Bu Hutri ya. Dan perlu juga diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa kami pengurus mencoba untuk tetap bisa beroperasional segala macam yang berkaitan dengan administrasi, kemudian bisnis, kemudian pelayanan, itu kami sendiri yang melakukan saat ini. Tidak ada karyawan, tidak ada ya, tidak ada manajer, tidak ada yang lain. Jadi kami pengelola sekaligus pengurus untuk mengurus semua bisnis yang ada yang saat ini kita miliki, terutama di Ritsuka. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, kenapa aplikasi belum bisa jalan, apakah memungkinkan bisa jalan. Saya bilang saya pastikan akan bisa jalan. Pertama, yang kedua adalah saat ini situasinya kami bertiga, saya, Bu Putri, Bu Fari, ada ini yang lebih banyak atau lebih sering untuk mengurusi atau mengoperasionalkan di koperasi ya. Ada Pak Mas Pandi sebagai sekretaris 2, itu lebih banyak keluar karena memang tugasnya adalah sebagai ngerangkap juga sebagai IT, sehingga untuk ada di kantor itu juga jarang. Kemudian ada Bu Shelfie Agustin itu, atau Mbak Pipin atau Pipin, ini posisinya saat ini tidak di Jogja karena mengikuti suaminya di Riau, sehingga dari sisi tenaga juga beliau masih sering membantu kami, masih sering membantu pengurus dari bagi saya. Dan kalau dari sisi kepengurusan itu saya sudah 3 tahun, kemudian tahun depan saya sudah 3 tahun, kemudian Bu Putri sama Bu Fari itu belum 3 tahun. Yang sudah 3 tahun saya sama Bu Pipin yang sudah 3 tahun. Nah, itu yang nanti kita sepakati bersama. Saya ini terlalu sedikit untuk kita memutuskan ya, ini hanya 15 orang. Nanti coba kita akan agendakan lagi, atau misalnya nanti saya coba
buat Google Form supaya kita nanti eh, kita buat satu 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 list nama lah, kira-kira siapa siapa saja nih yang memungkinkan untuk kita kita eh, ajukan atau kita sama-sama pilih untuk menjadi eh, pengganti, ya, kemudian pengganti pengurus maupun pengawas, seperti itu. Nah, kemudian terkait UMP, terkait UMP, memang sampai saat ini kita dari UMP, ya, UMP itu kan modal penyertaan yang Bapak Ibu masukkan ke Ritsuka, ya. Nah, di Ritsuka ini saat ini tetap operasional, masih tetap jalan, sehingga jangan khawatir. Yang kedua adalah kenapa UMP-nya belum bisa masuk ke saldo, ya. Jadi kita sama-sama pahami dulu bahwa sisa atau keuntungan keuntungan dari Ritsuka ini itu akan dibagikan ke pemilik UMP pada saat dia sudah surplus, ya, atau sudah keuntung. 30%-nya itu eh, masuk ke pemilik UMP. Nah, sampai saat ini itu kita atau Ritsuka itu belum bisa menutupi menutupi biaya operasionalnya, sehingga bahkan masih masih minus, ya. Kenapa kita sampai ngelola sendiri itu karena ya tidak tidak mampu untuk menutupi biaya operasional, terutama di gaji gaji karyawan, sehingga kami memutuskan untuk ya sudah kita kita sendiri aja, gitu, kita sendiri untuk eh, menjaga toko, sekaligus juga nanti kalau misalnya ada yang keluar, kita keluar. Eh, itu yang mungkin di kesempatan hari ini saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, dan juga terkait bisnis kita, bisnis koperasi kita. Ini bukan hanya perlu juga dipahami bahwa kita bukan hanya apa namanya, bukan hanya Ritsuka aja, minimarket saja, tapi kita juga ada software-software, ya. Kita akan buat software untuk koperasi-koperasi. Nah, sehingga saya lebih sering untuk keluar mencari mencari koperasi-koperasi baru yang mau menggunakan sistem kita. Begitu juga Bu Hutri juga selalu prospecting melalui online, ya. Jadi apa saja yang kami siapkan sih semuanya untuk perkembangan koperasi kita. Begitu. Jadi kalau misalnya nanti kita punya keuntungan lebih, ya, kita punya keuntungan lebih, itu pasti kita prioritaskan untuk bagaimana Ritsuka ini kita bisa masukkan modalnya lagi supaya nanti bisa produknya, barangnya banyak, ya. Jadi bisa langsung kita kembali lagi ke membagikan keuntungan secara langsung. Mungkin supaya kita bisa lebih, saya juga bisa lebih tahu nih kebutuhan dari teman-teman semuanya. Mungkin ada yang mungkin bisa langsung mau mau menanggapi, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan sehingga nanti kita bisa diskusi sama-sama di sini. Monggo, silakan, diskusinya saya buka.
Mungkin Bu Meti mungkin ada Bu yang mau disampaikan atas inisiatif dari teman-teman. Kebetulan teman-teman itu adalah teman-teman dari juga di Koperasi Sasuka, yaitu Pak Agung, kemudian Pak Gede Nati, kemudian ada di luar itu juga ada Pak Madani, kemudian ada Pak Ketut Sukalaksana, Dekopinda dari Bali juga, Tabanan Bali. Jadi, namun dari sisi teknologinya itu Koperasi Sasuka lah yang mengembangkan. Jadi dari sisi teknologinya, kemudian dari sisi software-softwarenya itu Sasuka yang mendevelop ya, yang menciptakan. Sehingga kami sifatnya adalah kolaborasi dengan Koperasi Lunas. Tidak Sasuka kemudian beralih atau eh, mengganti baju gitu ya menjadi Koperasi Lunas, sama sekali tidak. Dan memang bisnisnya juga berbeda, Bapak Ibu. Bisnisnya juga berbeda. Dan Koperasi Lunas ini menjadi koperasi yang strategis menurut saya, karena Koperasi Lunas berdiri di sektor pertanian dan perkebunan. Nah, ini eh, sektor yang seksi sebenarnya. Nah, di sana juga dari sisi teknologinya kita siapkan. Supaya apa? Supaya Koperasi Lunas bisa langsung bersaing. Nah, di Koperasi Lunas pun juga ternyata malah lebih dahulu ya, lebih duluan eh, berbentuk koperasi multi pihak. Yang awalnya kan kita kita akan bentuk multi pihak ya, Koperasi Sasuka akan bentuknya akan menjadi koperasi multi pihak. Namun ternyata malah Koperasi Lunas duluan yang malah duluan. Nah, jadi ini satu kebanggaan juga buat kami, buat Koperasi Sasuka sebenarnya bisa belajar juga jadinya. Bukan hanya Lunas yang belajar ke Sasuka, tapi Sasuka juga belajar nih bagaimana menjadi koperasi multi pihak. Mungkin itu, jadi jangan salah persepsi, jangan salah paham ya. Bukan sekali-sekali kita tidak tidak apa namanya, tidak ganti baju atau tidak apa merubah lagi bisnis, enggak gitu. Oke, mungkin itu bisa bisa dipahami ya. eh Pak Syahran ternyata tutup kamera semua. Iya Pak, tutup semua nih kameranya. Biar kalau misalnya dibuka, biar bisa ngobrol. Jadi kita tahu juga siapa yang kalau kayak nama-nama ini kan juga. Oke, biar kita bisa saling kenal lah. Yudianto, untuk aplikasi kenapa tidak bisa dipakai transaksi lagi Pak? Bukan tidak bisa dipakai transaksi lagi, tapi memang belum bisa dipakai. Nanti kita pada saat sudah bisa dipakai nanti saya sampaikan. Jadi nanti saya sih berupaya kemarin tuh November saya sampaikan mudah-mudahan sudah bisa transaksi di nominal kecil dulu lah. Nominal kecil dulu itu kita eh, saya siapkan untuk bisa bertransaksi. Namun ternyata meleset karena gambaran saya dari salah satu project aplikasi yang kita kembangkan itu juga molor. Ya bukan molor ya, ya tidak sesuai prediksi saya. Saya awalnya kira-kira di November itu bisa closing, ternyata ya closing tapi tidak tidak sebesar itu. Kemudian yang saya harapkan ada salah satu komponen yang cukup besar di Solo, itu besok pagi saya akan ke sana. Gitu. Jadi nanti semoga bisa bisa
bisa deal ya, semoga bisa deal. Besok pagi saya ke sana sama Pak Fajar dan Pak Syahril, salah satu marketer kita juga ya. Sayangnya bukan anggota kita, harusnya anggota anggota Hatasuka lah yang menjadi apa marketer kita ya. Jadi apa pemasar aplikasi kita. Jadi besok hari Rabu pagi itu kita ke sana ke pondok pesantrennya, ke koperasi pondok pesantrennya untuk mudah-mudahan bisa langsung tanda tangan apa namanya MOU di sana. Sehingga nanti mungkin di tahun ini sesuai ini kita bisa jalankan aplikasinya walaupun dalam nominal kecil dulu ya, 5 ribuan ya atau 10 ribuan kayak gitu ya. Gitu Pak. Oke, Bapak bilang tadi operasionalnya minus itu sejak bulan apa? Sukanya minus. Ya. Kita tambah satu lagi ya kalau mau nanya ya. Mungkin nanyanya dengan nama, kemudian daerah mana gitu ya. Biar saya juga paham nih. Jadi nanti eh, ketiknya nama, kemudian pertanyaannya apa. Oke, ini Mai Kediri ini bapak kah atau ibu kah? Mai Kediri, bapak kah atau ibu? Oh, bukan Pak Syahran, yang ini yang iya, bapak bapak siapa? Mai Kediri. Oh, Pak Muhammad Yahya. Iya, gini Pak Muhammad Yahya. Jadi eh, seperti yang saya sampaikan di beberapa kesempatan ya, eh, hampir sering saya ngomong dan saya merasa bahwa kita selalu pada saat ketemu sedikit orang. Bahkan pada saat teman-teman ada di Jogja, Bu Maya dan lain-lain di Jogja, itu juga sedikit orang, tidak sampai 30 pun enggak sampai. Ya, jadi saya sampaikan lagi, oke, so apa? Saya ceritakan lagi bagaimana eh, operasionalnya bisa minus. Jadi Ritsuka ini, ya, Ritsuka ini awalnya Pak, awalnya itu idealnya adalah pengurus nggak boleh kan, bukan nggak boleh, ya pengurus tuh yang ngurusin aja, manage aja gitu. Jadi kita buat atau kita menunjuk yang namanya manajemen Ritsuka gitu. Manajemen Ritsuka inilah yang melakukan atau operasional Ritsuka inilah yang dikelola oleh manajemen Ritsuka. Nah, beberapa kali manajemen Ritsuka ini kita gonta-ganti ya, dari pertama itu Bu siapa namanya, saking lamanya sudah lupa. Jadi dari ibu itu kemudian ke Pak Ardi, kemudian ke Pak Budi, kemudian ke Bu Fahri. Jadi kita ganti-ganti terus karena memang pada saat kita kasih target itu tidak terpenuhi.
kemudian banyak hal yang kemudian juga